Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, merupakan salah satu daerah penghasil batu bata kualitas terbaik di Bali, yang dikenal dengan batu bata super atau batu bata gosok. Batu bata merupakan salah satu material bahan bangunan. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Dengan potensi kekayaan alamnya, serta struktur tanahnya, batu bata hasil produksi para pengrajin di Desa Tulikup ini khusus digunakan untuk pembuatan candi dan bangunan style Bali, karena memiliki struktur yang lebih halus dari batu bata yang biasanya digunakan untuk pembuatan tembok bangunan. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih penasaran bagaimana proses pembuatan batu bata ini, mari kita cek video berikut ini. Campurkan tanah dengan air, kemudian aduk hingga merata menggunakan cangkul. Diamkan tanah yang sudah dicampur air bersih selama 1 hari atau 24 jam. Adonan yang sudah diaduk lalu diayak menggunakan pengayakan kawat. Setelah selesai diayak, campurkan adonan tersebut dengan abu dapur atau aon. Kemudian aduk hingga merata hingga adonan menjadi agak padat dan lengket. Setelah adonan siap, kumpulkan adonan dalam satu gundukan, lalu angkat ke tempat percetakan. Angkat cetakan yang sudah direndam dan dipindahkan ke tempat mencetak batu bata. Lalu ambil adonan yang sudah siap tadi menggunakan ember atau ompreng. Tuangkan adonan yang sudah diambil ke dalam cetakan secukupnya. Kemudian ratakan adonan dengan menggunakan tangan agar adonan terisi hingga penuh. Setelah rata, adonan ditekan-tekan pada bagian sudut-sudutnya agar tidak terdapat lubang angin dan ratakan kembali dengan tangan. Ratakan adonan dengan menggunakan penggaris yang terbuat dari pipa hingga rata sesuai dengan cetakan. Sedangkan sisa-sisa adonan yang tidak terpakai dapat dipindahkan ke dalam ompreng. Setelah itu, angkat cetakan dan cuci cetakan di tempat pencucian dan gunakan kembali untuk mencetak adonan sesuai jumlah yang diinginkan. Diamkan hasil cetakan tersebut kurang lebih 3-5 jam sampai hasil cetakan agak mengeras, dan dilanjutkan dengan mengoles ke 4 bagian pinggir hasil cetakan menggunakan pisau yang diisi air hingga pori-pori pinggir hasil cetakan menjadi halus. Keesokan harinya, ratakan hasil cetakan yang sudah padat tersebut menggunakan perlengkapan kayu hingga bagian atas hasil cetakan rata. Setelah itu, hasil cetakan diangkat ke tempat pengeringan dan ditumpuk rapat maksimal 6 tumpuk, yang di bagian atasnya ditutupi dengan seng dan di pinggirnya diselimuti dengan plastik hitam agar terlindungi dari hujan, lalu didiamkan selama 7 hari hingga hasil cetakan menjadi setengah kering. Hasil cetakan yang sudah ditumpuk sebelumnya kemudian ditata kembali dengan tumpukan yang agak renggang agar sinar matahari dapat masuk ke semua bagian hasil cetakan untuk mempercepat proses pengeringan, dan tutupi kembali dengan menggunakan seng dan di pinggirnya diselimuti dengan plastik hitam. Proses ini dilakukan selama 10 hari.
Selanjutnya, angkat hasil cetakan yang sudah kering dan simpan hasil cetakan tersebut ke tempat pembakaran atau gerombong. Selanjutnya, angkat hasil cetakan yang sudah kering dan simpan hasil cetakan tersebut ke tempat pembakaran atau gerombong. Lakukan hal ini hingga memenuhi kapasitas tempat pembakaran. Kapasitas tempat pembakaran kurang lebih 15-20 ribu biji. Setelah ruangan pembakaran penuh, tutup dengan rapat pintu dan bagian atas tempat pembakaran dengan tarip atau batu bata bekas yang sudah digunakan. Pembakaran siap dilaksanakan selama kurang lebih 3-4 hari untuk mendapatkan hasil yang bagus dan maksimal. Setelah selesai pembakaran, hasil cetakan yang sudah dibakar yang ada di dalam tempat pembakaran didiamkan kurang lebih 4-5 hari untuk menghilangkan panas hasil pembakaran sebelum batu bata tersebut bisa dipindahkan dari tempat pembakaran ke tempat penjualan. Sekian penjelasan bagaimana cara pembuatan batu bata yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.